Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas soal KSN Kabupaten Kota tahun 2020, yaitu tentang geometri molekul. Ini ada soal tentang geometri molekul untuk menentukan momen dipol. Jadi momen dipolnya kita tentukan melalui geometri molekul senyawa ion atau molekulnya. Nah, sebelum kita membahas ke bentuk molekul geometrinya atau geometri molekulnya, kita akan lihat letak unsur-unsur yang terdapat dalam pilihan ini untuk memudahkan kita mengingat elektron valensinya yang nanti akan kita gambarkan dalam struktur Lewis ya. Nah, ini. Jadi kita ingat ini letak-letaknya. Kenapa kita tinjau seperti ini? Karena nomor golongan itu sesuai dengan elektron valensi. Sementara struktur Lewis itu menggambarkan elektron valensinya saja dari setiap unsur-unsur. Nah, kita mulai dari NO3- ya. NO3-, N itu dia letaknya di golongan 5, ya, letaknya di golongan 5, maka dia kita tuliskan punya 5 elektron valensi, gitu ya, 5 elektron valensi. Kemudian oksigen juga sama, dia letaknya di golongan 6, maka dia punya 6 elektron valensi gitu ya. Nah, kita lihat dulu letak mereka adalah di periode 2. Ya, di periode 2 maka dia wajib oktet. Di periode 2 itu wajib oktet kecuali B dan BE. Gitu ya. Nah, pada NO, jadi kita lihat N ini memiliki 3 tangan, ada 3 elektron yang belum berikatan, kemudian O juga mempunyai 2 tangan, ada 2 elektron yang belum berikatan, belum berpasangan. Nah, sekarang kita lihat pada NO3-, ini NO3-, N ini sebagai atom pusat karena jumlahnya hanya 1. Dalam rumus itu jumlahnya hanya 1 atom. Berarti N itu sebagai atom pusat, sementara N-nya adalah oksigennya adalah sebagai ligan. Jadi kalau kita tuliskan misalnya kita seperti ini ya, kita tuliskan. Nah, berarti ini O-nya ada di sekitar N, ya. Kita tuliskan seperti itu, sekitar N. Nah, kita lihat dulu untuk N yang berpasangan ini, ya, N ini elektron yang sudah berpasangan, dia akan berikatan dengan oksigen, kemudian oksigen menyusun formasi elektron yang tadinya tidak berpasangan menjadi berpasangan. Sehingga oksigen, sisa oksigen, elektron pada oksigen seperti itu. Nah, oksigen sekarang sudah oktet, berarti sudah stabil. Sisa dari elektron dari N itu sudah digunakan 2, ya, digunakan 2, jadi sisanya ada 3. Nah, yang ini dia akan berikatan dengan oksigen, ya, dia akan berikatan dengan oksigen, gitu ya. Nah, ini menggunakan 1 elektron, ya. Kemudian sisa oksigen berarti di sini, nah ini dia ada 1 elektron yang belum berpasangan, dia masih belum berikatan, gitu ya. Nah, sementara yang ini N ini sudah memiliki 6 elektron, ya, 6 elektron di sini. Sedangkan oksigen masing-masing sudah 8, berarti elektron yang ini sudah 8, elektron yang pada oksigen di atas itu masih 7, tapi dia tidak bisa berikatan dengan N, ya, dengan N karena N sekarang sudah 6, sementara dia masih punya 2. Jadi 2 yang ini itu digunakan untuk berikatan dengan oksigen dengan menggunakan ikatan koordinasi, ya. Nah, jadi sekarang oksigen ini menyusun formasinya seperti ini. Nah, oksigen sekarang oktet, kemudian 2 oksigen ini sudah oktet. Nah, sekarang oksigen yang di atas itu belum oktet. Nah, karena dia minus, tanda minus ini artinya dia menerima elektron, ya. Jadi menerima elektron. Siapa yang menerima elektron? Yang menerima elektron adalah oksigen. Jadi oksigen ini mengikat 1 elektron dari luar, ya, elektron dari luar, sehingga oksigen ini yang di atas sekarang oktet. Jadi sudah stabil juga. Jadi seluruhnya dalam NO3 ini seluruhnya adalah stabil itu dengan formasi oktet, ya. Jadi muatan ini menjadi NO3-. Jadi ini kalau ditulis secara keseluruhan dia bermuatan negatif, gitu.
Atau kalau ditulis dengan struktur ikatannya, maka N itu seperti ini. Ya, NO3 itu seperti ini. Ini koordinasi, kemudian ini oksigen. Nah, di sini negatif, gitu ya. Jadi secara keseluruhan muatannya menjadi negatif, walaupun elektron itu yang diterima oleh oksigen. Nah, domain itu untuk yang rangkap 2, domain itu dianggapnya satu. Ya, rangkap 2 itu dianggapnya satu domain elektron. Nah, nanti kita bahas apa itu domain. Kalau yang tunggal itu sudah dianggap satu domain. Nah, kalau rangkap 2 dianggapnya juga satu domain, gitu ya. Nah, domain elektron itu adalah sama dengan pasangan elektron. Walaupun rangkap 2 itu ada 2 pasang elektron, tapi dalam teori ini dianggapnya sebagai satu elektron, gitu ya. Jadi keseluruhan domain elektron pada NO3- itu adalah 3, ya kan? Nah, domain ini terdiri dari PEI, artinya pasangan elektron yang digunakan untuk berikatan juga 3, karena yang rangkap dianggap 1. Dan tidak dilihat asal-usulnya, apakah dia koordinasi atau kovalen murni. Kemudian PEB-nya adalah 0. Ya, nah kalau PEB-nya 0, ini adalah geometri molekul yang simetris. Ya. Jadi ini geometri molekul yang simetris. Ini geometri molekulnya simetris. Geometri molekulnya simetris. Nah, kalau simetris, maka momen dipolnya adalah 0. Jadi momen dipolnya 0. Sama dengan 0. Gitu. Jadi, kita mengetahui momen dipol 0 itu melalui geometri molekulnya. Ya, kalau geometri molekulnya simetris, maka momen dipolnya adalah 0. Gitu. Kemudian kita akan lihat yang SO2. S itu golongan 6, oksigen juga golongan 6. Jadi kalau kita tuliskan struktur Lewisnya, S berarti ada 6 elektron valensi. Ya, sama seperti tadi struktur Lewisnya. Ini adalah S, 6 elektron valensi. Oksigen juga sama, ada 6 elektron valensi. Ketika S dengan O berikatan, kita lihat bahwa masing-masing memiliki 2 tangan untuk berikatan. Jadi pada SO2, S sebagai atom pusat, ya, S sebagai atom pusat, kemudian kita tempatkan dulu oksigennya di kiri kanan. Ya, di kiri kanan. Kemudian kita gambarkan formasi S, ya. Ini elektron S, ya, ini elektron S juga. Elektron S. Kemudian ini O-nya. Ini S juga. Ini S, ini O-nya. Gitu ya. Nah, oksigen menyusun formasi agar bisa berikatan dengan 2 tangan dari S. Sehingga sisanya oksigen itu tinggal 4. Nah, sekarang oksigen sudah oktet. Gitu. Kemudian dengan oksigen yang di kiri, dia juga akan berikatan. S itu menggunakan 2 tangan. Tetapi karena oksigen itu sudah memiliki 6, ya, maka di sini elektron yang digunakan untuk berikatan dengan oksigen adalah elektron yang berasal dari S saja. Gitu. Nah, gitu. Jadi oksigennya tidak menyumbangkan elektron. Nah, ini adalah ikatan kovalen koordinasi. Kenapa? Agar S dan O-nya nanti jadi 8 gitu. Jadi oktet. Nah, oksigennya yang di kiri kanan sudah oktet. Sementara S-nya baru 6. Kita tahu bahwa S masih punya 1 pasang elektron yang bebas gitu ya, yang tidak digunakan untuk berikatan gitu ya. Jadi kita tuliskan di sini S yang bebasnya. Nah, dengan adanya S ini kita tahu bahwa pasangan elektron bebas itu bergerak bebas sehingga dia akan menekan
elektron-elektron yang berikatan. Jadi nanti bentuk molekulnya kita tulis dulu domainnya ya, domain dari SO2 ini yang rangkap itu dianggap satu. Jadi domainnya adalah ya, domain elektronnya seperti tadi waktu kita menentukan NO3- itu ada 3 ya. Kalau kita lihat tuh struktur ikatannya itu seperti begini. Struktur ikatan dari struktur Lewis di atas. Kemudian di sini kita tuliskan pasangan elektron bebas dari S. Jadi domain elektronnya ada 3, satu yang bebas ya. Jadi ini ada 3. Kemudian PEI-nya 2 ya, PEI-nya 2 yang rangkap itu dianggap satu domain ya. Kemudian PEB-nya 1 ya. Nah, PEB-nya 1. Nah, ketika dia memiliki PEB ya, PEB-nya tidak 0, maka bentuknya tidak simetris ini. Nah, bentuk molekulnya apa? Bentuk molekulnya adalah berarti kalau dia memiliki domain elektron 3, sementara PEI-nya 2, kemudian PEB-nya 1, maka bentuk molekulnya adalah bengkok gitu ya. Jadi bentuk molekulnya S ini adalah seperti ini. Ini bengkok. Ya, gitu. Atau huruf V gitu. Nah, gini. Nah, geometri molekulnya tidak simetris kalau seperti ini ya. Jadi ini bengkok, maka momen dipolnya ini tidak simetris ya. Jadi momen dipolnya lebih besar dari 0. Momen dipolnya lebih besar dari 0 gitu. Nah, jadi bentuk simetris itu bentuk molekulnya itu, untuk molekul atau geometri molekul itu bisa menentukan momen dipol ya. Jadi kita lihat antara NO3- dengan SO2 itu bentuk molekulnya berbeda sehingga momen dipolnya pun berbeda. Nah, yang berikutnya adalah SiH4 ya, SiH4. Kita tulis dulu di sini SiH4 ya, kemudian nanti kita kemudian BF4- dan PCl5 ya. Nah, Si itu tadi dia letaknya adalah di golongan 4 ya. Kalau kita lihat lagi Si itu tadi di golongan 4. Jadi tangannya itu punya 4 ya, 4 tangan. Jadi Si kita tuliskan dia punya 4 tangan. Berarti keempat tangan ini bisa digunakan untuk berikatan karena masih belum berpasangan. Kemudian H itu punya 1 tangan untuk berikatan. Karena H yang diikat itu sebanyak 4, maka struktur Lewis dari SiH4 itu adalah seperti ini. Jadi kita sudah tahu semua ya bahwa ini adalah seperti begini. H-nya ada 4. Nah, kita lihat ini adalah SiH4 atau kita tuliskan struktur ikatannya adalah Si gitu ya, kemudian dengan 4 atom H gitu ya yang terikat. Nah, kita tentukan domainnya, domain elektron pada SiH4 itu adalah pada 4 ya. Kemudian PEI-nya juga 4 dan PEB-nya 0. Nah, kalau PEB-nya 0 itu berarti geometrinya simetris ya. Bentuk geometrinya simetris. Geometri molekulnya simetris. Nah, kalau geometri molekulnya simetris itu tadi, maka dia momen dipolnya adalah 0. Momen dipolnya 0. Gitu ya. Ini bentuknya adalah tetrahedral. Jadi kalau kita tuliskan ini bentuk molekul dari SiH4 apabila dia memiliki PEI 4, domainnya 4, maka dia bentuk molekulnya tetrahedral ya, tetrahedral. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tadi BF4-. Ingat tadi B itu sekalipun dia di periode 3, tapi dia tidak bisa oktet ya, kecuali memang kemudian ionnya ya terbentuk ion.
Dia tidak wajib oktet, tetapi kalau dia mengikat atom yang membawa ion maka dia bisa oktet. B itu adalah tadi golongan 3, maka kita tuliskan B itu memiliki 3 elektron valensi, gitu ya. Kemudian F itu golongan 7, maka dia memiliki 7 elektron valensi. Nah, F itu punya 1 tangan yang belum berikatan, sementara B punya 3 tangan yang belum berikatan. Ketika B berikat dengan F, maka B itu menggunakan seluruh tangannya untuk berikatan. Sementara F itu hanya 1 tangan yang bisa digunakan untuk berikatan, gitu ya. Nah, gini. Tuh. Nah, kemudian ada F-nya itu ada 4. F ada 4 itu yang satunya adalah F yang mengikat elektron. Jadi F itu kalau dia mau berikatan kan dia harus 8. Tapi karena dia minus, artinya dia sudah menerima elektron 1 si F ini. Sehingga elektron F itu sekarang sudah 8. Ini adalah F minus ya. Nah, ini adalah F minus. Ini adalah F minus. Jadi sekarang BF3 yang tadi sudah habis tangannya, dia masih bisa berikatan dengan F yang minus gitu ya, yang sudah memiliki 8 elektron valensi, jadi sudah oktet. Nah, ini adalah ikatan koordinasi antara B dengan F minus, itu adalah koordinasi. Nah, kita lihat domain elektronnya pada BF4 itu adalah 4 gitu ya, PEI-nya adalah 4. Jadi tidak dilihat apakah koordinasi atau bukan ya. Jadi yang dilihat adalah pasangan elektronnya. Dia 4, kemudian PEB-nya 0. PEB di sekitar atom pusat ini ya, PEB-nya 0. Maka ini pasti momen dipolnya juga 0. Kenapa? Karena bentuknya simetris gitu. Momen dipolnya juga pasti 0. Gitu. Nah, yang terakhir adalah PCl5 ya. PCl5. P itu tadi golongan 5A sama seperti N, berarti dia punya 5 elektron valensi gitu. Kemudian Cl itu seperti F, dia golongan 7, maka dia punya 7 elektron valensi. Nah, pada PCl5 kalau kita lihat P itu punya 3 tangan yang belum berikatan. Tetapi pada Cl dia punya 1 tangan yang belum berikatan. Nah, pada PCl5, Cl yang diikat itu sebanyak 5 buah. Sehingga pasangan elektron pada P yang kita lihat di sini di atas, dia akan membuat formasi terpisah. Jadi agar dia bisa mengikat 5 Cl ya. Dengan mengikat 5 Cl. Jadi P itu jadi formasinya dipisah yang di atas gitu ya. Nah, ini gitu. Nah, agar dia bisa berikatan dengan Cl ya gitu. Berikatan dengan Cl. Nah, ini adalah pada PCl5 sehingga bisa kita lihat bahwa untuk P dia oktet berkembang. Jadi melebihi oktet itu boleh karena P itu periode 3 ya. Jadi periode 3 boleh tidak oktet atau tidak wajib oktet. Atau kalau kita gambarkan berarti seperti ini gitu ya. Di PCl5 nih. Ya. Nah, kita lihat domain elektronnya. Domain elektronnya adalah 5, terdiri dari PEB-nya 5, PEB-nya 5, PEI-nya 5, PEB-nya 0. Nah, ini berarti pasti akan momen dipolnya juga 0 karena simetris. Ya, itu momen dipolnya sama dengan 0. Artinya dia simetris. Bentuk molekulnya adalah ini bipiramida segitiga ya, segitiga bipiramida. Gitu ya, segitiga bipiramida. Berarti dia simetris. Nah, kalau ini sama BF4 itu berarti sama seperti SiH4 itu tetrahedral ya. Nah, dengan demikian kita bisa jawab bahwa dari soal tersebut ya, yang jawaban yang paling tepat adalah SO2 yang momen dipolnya paling besar ya. Ini momen dipol
paling besar itu berarti adalah SO2 gitu ya. Nah, demikian penjelasan kita untuk soal geometri molekul. Semoga bisa membantu dan mudah difahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.